Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Pagi. Mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga dilancarkan dan dapat bermanfaat ilmunya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang belum join, kita lanjutkan aja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbaikan peralatan listrik menggunakan motor, yaitu pada hair dryer atau alat pengering rambut. Nah, Ibu sedikit ingin mereview kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Kan kita minggu lalu mempelajari tentang blender dan mixer. Coba Ibu mau ingat lagi? Fungsi dari blender apa? Coba, Bagas. Apa, Bu? Fungsi dari blender. Buat apa? Untuk menghancurkan, memperhalus. Apaan sih ya ngomongnya ya? Memperhalus. Ya, betul. Menghancurkan dan menghaluskan makanan. Betul. Nah, ya itu, Bu. Susah saya ngomongnya, Bu. Coba nih, Agung. Kalau fungsi dari mixer apa, Agung? Buat ngalusin makanan, Bu. Salah. Pengaduk bahan makanan. Pengaduk makanan. Iya. Pengaduk bahan makanan. Iya, itu dia maksudnya. Bedanya itu ya, yang satu kalau blender penghancur atau pemotong makanan, sedangkan mixer adalah pengaduk. Biasanya dipakai buat bikin kue. Betul. Nah, komponen-komponen yang ada di blender apa aja nih? Coba sebutin. Ada, Loh. Komponen. Ya. Dapat tuh. Yang buat naruh di wadahnya apa namanya? Ini, Bu. Jelas. Ada. Wadah aja lu. Ya kan? Ada tombol. Wadah. Tombol apa sih? Lupa namanya. Ini saklar, pengatur kecepatan. Saklar. Iya, saklar. Terus ini nih. Apa tuh? Potong. Pisau pemotong. Iya, pemotongnya tuh. Kursor Ibu kelihatan nggak di kalian? Kelihatan. Oke. Terus ada kabel daya penghubungnya juga ya. Iya. Ya, terus ada wadahnya nih, gelasnya. Dan ada bodi atau case pelindungnya ya di luar. Iya, case. Oke, kalau mixer nih ada apa aja namanya nih? Yang dipakai buat ngaduk makanan apa nih namanya nih? Apa ya? Ger, jawab Ger. Jawab Ger. Geri, ayo. Siapa lagi nih? Andi dinyalain ya kamera sama audionya. Oke, jadi ini namanya yang muter ini yang buat ngaduk bahan makanan namanya apa ya? Namanya pengaduk, besi pengaduk. Lalu di sini juga ada angin, di dalamnya ada motor sebagai penggerak. Lalu sama seperti blender, di sini juga ada saklar pengecepatan ya, pengatur kecepatannya. Lalu dilengkapi dengan kabel daya penghubung. Oke. Lalu kita bahas selanjutnya tentang kerusakan nih. Di blender biasanya kerusakannya tuh ada apa aja? Coba kasih contoh deh, satu aja. Kabel dayanya, Bu. Iya, putus. Ya. Kabel daya putus. Nah, terus kalau misalkan di rumah kalian nih, kalau misalkan pernah ngalamin blendernya di rumah gak bisa nyala, Bu, mati total, padahal udah dicolokin kabelnya ke stop kontak gitu. Nah, itu bisa jadi yang rusak adalah si pemotong pisaunya. Potong pisau. Ya, Bu. Ya, potong pisau. Kalau misalkan mixer nih, sama. Biasanya tuh dia rusaknya kalau nggak di kabel, terus di motornya berfungsinya, jadi muternya. Iya, lama. Terus nggak bisa muter juga, mati total, atau saklarnya. Jadi sebenarnya sama ya, cuman beda aja cara solusi memperbaikinya. Cara pemakaiannya, Bu. Iya, betul. Oke, kita next ya. Nah, topik bahasan materi hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang prinsip kerja dari hair dryer. Lalu yang kedua, hair dryer ini termasuk alat kategori apa? Yang ketiga adalah komponen-komponen dari hair dryer. Lalu yang terakhir, kita mempelajari tentang
bagian yang suka rusak, dan solusi untuk memperbaikinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan motor. Pada saat hari ini kita mempelajari tentang hair dryer. Jadi, manfaat materi hari ini adalah kalian bisa tahu nih kalau kalian punya di rumah hair dryer, kalian bisa tahu nih hair dryer ini Penggunaan. dirawat apa aja. Terus kalau misalkan rusak, kira-kira bagian apa yang rusak kemungkinannya, lalu bagaimana cara memperbaikinya, oke? Iya. Kamu. Dulu. Nah, next nih ada pertanyaan sedikit. Hair dryer merupakan alat pengubah energi apa menjadi energi apa? Coba ada yang tahu nggak? Listrik ke panas. Ke panas. Oke, pinter semua ya. Kita lihat jawabannya. Alat pengerit rambut merupakan salah satu alat pengubah energi listrik menjadi energi panas yang biasa digunakan untuk mengeringkan rambut dan banyak digunakan biasanya ada di salon, di hotel, atau di alat rumah tangga sendiri. Pinter-pinter nih kayaknya nih. Oke, bagus ya. Lanjut. Hair dryer termasuk alat listrik rumah tangga kategori apa? Coba, ini kan ada 3 kategori nih. Ada pemanas, ada penggerak, dan ada pendingin. Nah, kira-kira masuk kategori apa? Oke, Bagas, pemanas. Panas. Panas. Ayo, yang lain. Siapa nih yang belum jawab? Panas, Bu. Masuk panas. Woi, jawablah. Pak Pandi. Nih, Pemanas, Bu. Panas. Oke, kita lihat ya. Jawabannya yang Pan, mana? kamu jelek banget, Pan. Nah, hair dryer adalah alat elektronik yang merupakan kategori penggerak dan pemanas. Karena dia menggunakan motor untuk mengaktifkan kipas, yang dimana menghasilkan panas karena memiliki elemen pemanas. Nah, jadi yang benar adalah hair dryer ini bisa masuk ke 2 kategori, yaitu pemanas dan penggerak. Kenapa pemanas? Coba jawab. Ada yang tahu nggak kenapa pemanas? Karena keluarnya uap kali, Bu ya? Karena dia memiliki elemen pemanas. Jadi setiap peralatan listrik yang memiliki komponen elemen pemanas, maka disebut dengan pemanas. Mana? Nah, setiap alat listrik yang menggunakan motor untuk bergerak, maka disebut dengan kategori penggerak. Jadi hair dryer ini memiliki dua-duanya. Oke, paham ya? Paham. Nah, ini contoh hair dryernya. Jadi hair dryer itu sebenarnya ada beberapa jenis. Kalau nggak salah ada 5 ya. Ada yang jadi 5 jenis ini itu berbeda karena berbeda dari fungsinya. Ada yang fungsinya khusus buat rambut kering, ada yang khusus buat rambutnya tebal atau keriting, itu macam-macam. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya adalah gambar komponen pada hair dryer nih. Di sini komponen pentingnya nih ada elemen pemanas ya, karena kalau nggak ada elemen pemanas sama aja kayak kipas angin, karena udaranya yang keluar udara suhu normal. Lalu ada kipas ya, ada motor juga di dalamnya sebagai penggerak, lalu dilengkapi dengan saklar on off dan pengatur kecepatan, dan di luarnya ada bagian bodi atau casing sebagai pelindung. Oke, next. Nah, kita bahas satu-satu dari bagian hair dryer. Yang pertama adalah motor. Motor berfungsi untuk memutarkan kipas pada hair dryer sehingga si udara ini terdorong keluar. Nah, yang kedua adalah baling-baling kipas. Nih, baling-baling kipas ini yang berfungsi sebagai yang mengeluarkan udara pada hair dryer. Jadi motor ini yang berfungsi sebagai penggerak, baling-baling yang berputar. Lalu yang ketiga adalah termostat. Termostat ini berfungsi sebagai pengaman pada panas. Nah, termostat ini prinsip kerjanya dia secara otomatis, sama kayak rice cooker ya, kalau waktu itu kalian ingat ada termostat juga, cuman ini beda bentuknya. Nah, termostat ini akan mematikan elemen pemanas bila panas pada elemen pemanas sudah berlebihan, dan dia akan bekerja kembali secara otomatis bila temperatur pada elemen panas sudah turun. Oke, paham? Paham. Oke, kita next. Selanjutnya adalah elemen pemanas. Nah, elemen pemanas ini berfungsi sebagai penghasil panas. Yang sudah tadi Ibu bilang, dia sebagai sumber panas ya. Jadi kalau misalkan ada elemen panas disebut dengan kategori pemanas.
Oke. Yang kelima adalah saklar. Saklar ini terdiri dari 2 ya. Oh, udah mau aja nih. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut. Nanti kita lanjut pakai link yang kedua aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saklar ini terdiri dari 2 bagian, on dan off, ya, berfungsi untuk menjalankan motor dan elemen pemanas, juga untuk mengatur kecepatan pada si hair dryer. Lalu yang keenam adalah kabel penghubung, seperti biasa berfungsi untuk mengalirkan listrik dari sumber. Yang terakhir ada bodi atau case ya, sebagai pelindung terluar bagian komponen yang ada di dalam hair dryer. Oke, kita next. Prinsip kerja dari hair dryer. Oke, jadi pada saat kabel penghubung terhubung ke stop kontak ya, dicolok ke stop kontak, maka otomatis listrik akan mengalirkan listrik dan masuk ke saklar pengatur kecepatan. Apabila kita menekan tombol saklar pengatur nih, kan Ibu punya hair dryer, cuman dia modelnya nggak bisa dibuka karena dia modelnya model yang press gitu. Nah, jadi kan ini ada saklar, ini kan kabel penghubungnya dicolok nih ke stop kontak, dialirin arus listrik. Lalu masuk aliran arus listriknya ke saklar nih. Kalau saklarnya udah kita tekan nih pengaturnya, maka listrik akan mengalir, lalu akan menggerakkan motor sehingga kipasnya berputar dan berbarengan dengan si lilitan pemanas ini alias si lilitan pemanasnya alias si elemen pemanasnya akan manas. Jadi barengan nih kerjanya si motor menggerakkan kipas sama memanaskan si elemen gitu ya. Elemen panas. Oke, iya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena udah dialirin arus listrik. Nah, dengan berputarnya kipas tersebut dan memanasnya si elemen, maka udara dari luar akan dihembuskan ke kipas untuk melewati si elemen pemanas. Jadi kan udaranya tadinya di sini udaranya biasa ya, udara suhu dingin nih. Karena udah melewati lorong si elemen pemanas, maka otomatis udaranya akan berubah menjadi panas. Jadi udara yang dihembuskan keluar oleh hair dryer adalah dalam keadaan Panas. Betul. Oke, ngerti ya, kita next. Selanjutnya adalah bagian dari hair dryer yang sering rusak. Yang pertama nih, termostat. Termostat dikatakan rusak apabila dia tidak mematikan elemen pemanas saat dinyalakan, sehingga menimbulkan panas berlebih. Gitu ya, jadi kalau misalkan termostatnya nggak berfungsi, maka otomatis suhu yang ada di hair dryer ini akan terus-terusan nggak berhenti, sehingga panasnya berlebih. Nah, oleh karena itu, gantilah termostat dengan yang baru. Bentuk termostat itu pada hair dryer sebetulnya mirip-mirip sama resistor, cuma lebih besar. Ya, kedua adalah elemen pemanas. Nah, elemen pemanas ini dikatakan rusak apabila udara yang dihasilkan pada hair dryer ini tidak panas lagi. Nah, biasanya yang menyebabkan elemen pemanas ini rusak adalah kawat elemen pemanasnya ada yang lepas. Jadi, cara atau solusi memperbaikinya adalah sambung lagi nih bagian yang lepas nih. Bagian yang lepas, kalau kalian nggak mau, boleh diganti dengan elemen yang baru. Oke, next. Yang ketiga adalah saklar. Saklar dikatakan rusak apabila hair dryer sudah mendapatkan tegangan, tetapi motor ataupun elemen pemanasnya tidak dapat berfungsi. Jadi, ya betul. Jadi cuman dicolok tapi nggak berfungsi tuh. Nggak nyala, nggak keluar udaranya juga. Maka kalau kayak gitu saklarnya harus diganti dengan yang baru. Oke, yang keempat kipas ya. Kipas tuh yang muter, yang baling-baling di dalam sininya nih. Nah, kipas dikatakan rusak apabila tidak dapat meniup udara keluar atau tidak dapat menghasilkan udara yang panas banyak. Maka segera, nah biasanya nih pengakibatnya si kipas rusak gara-gara kotor, ya. Biasanya kotornya itu akibat debu-debu halus, bentukannya kayak serbuk-serbuk abon gitu, atau enggak ada rambut-rambut, di mana ada rambut yang ke bawah di sini ya, di kipasnya nyangkut gitu. Itu mengakibatkan kipasnya jadi rusak atau seret berputarnya ya, jadi lama. Nah, itu cara memperbaikinya adalah dibersihkan dulu segala debu-debu yang tadi atau ada rambut-rambut tersebut, baru kalau udah dipasang kembali. Oke, next motor nih, bagian motor. Motor dikatakan rusak apabila motor tidak dapat bekerja. Namun,
kalau misalkan dia bisa bekerja tapi putarannya lambat. Nah, maka harus segera diberikan pelumas. Kenapa? Karena motornya yang bagian bergeraknya itu ya, yang berputar, itu aus. Jadi harus dikasih pelumas. Atau kalau mau diganti dengan motor yang baru. Tapi tetap ya, sesuai dengan spesifikasinya. Oke, next. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Pan, tanya Pan. Ada Bu. Bagas, jangan kalau bertanya aja, jangan Tahu nih Bagas. temanmu, Gas. Saya lagi nggak nanya Bu, saya udah. Oh, berarti kamu paham ya? Siap, paham, nanti Bu Nisa. alhamdulillah. Iya, oke, nanti siap Bu Nisa akan bertanya balik ke Bagas ya. Insya Allah Bu. Ya, mantap. Yang lain jangan tidur. Ayo Saya mau semangat. nggak bisa jawab, nggak usah jawab Bu. Malu bertanya sesat di Jalan. bukan. Malu bertanya sesat di rumah. Ayo, masih ingat nggak? Malu bertanya sesat dinilai. Nah, iya betul. Ya. Siap. Ayo Gary. Biasanya Gary nih yang mau tanya nih. Gary nyengir doang nih. Paham, Ger? Insya Ayo, Allah, Bu, sebelum paham. dilanjutkan, sebelum Bu Nisa ngasih pertanyaan. Mau ngasih pertanyaan Bu. Tahu Bu, saya ngambil pulpen Bu. Tadi pulpen, tadi apa lagi? Buku saya no. Bentar. Ini pertanyaan nih. Kasih Bu Nisa pertanyaan biar dia kalau ada Ibu yang nanya ya. Oke. Coba nih. Soalnya, sebutkan kembali komponen apa saja yang ada pada hair dryer. Tadi tuh ada berapa komponen? Kalau nggak salah ada 7. Coba sebutin. Agung, 1 apa Agung? Motornya Bu. Kelihatan nggak? Motor. Gary. Kipasnya Bu, elemen panas. Iya, kipas mana? Coba siapa lagi Bagas? Ger. Layar apanya? Iya, terus? Ini nomor berapa Bu? Ini belum soal tugas. Apaan? Tadi komponennya apa aja yang ada di hair dryer coba? Termostat, elemen pemanas, saklar. Bener nggak? Iya, Tadi. Tuh. Kabel penghubung Bu. Iya, pintar. Oke. Body. Ingat ya. Satu lagi apa Bu? Saya lupa. Body. Oke. Nah, kesimpulan nih. Coba dari materi yang tadi hari ini, apakah ada yang berani menyimpulkan materi pembelajarannya? Coba. Kalian gimana aja? Coba siapa yang belum ngomong? Tadi belum ada Andi. Masih connecting terus, Di. Adi ke-mute ya itu. Coba Pandi, simpulin materi pembelajaran hari ini. Jadi hair dryer menghasilkan panas oleh angin yang menghembus yang melewati elemen panas yang menghasilkan uap panas. Ya, jadi coba boleh, bagus jawabannya. Kita pindah lagi, coba Gary, simpulin lagi, Ger. Ger. Taruh. Ger. Bentar, Gas. Ayo apa, Ger? Tadi fungsinya hair dryer buat apa? Mengeringkan rambut. Iya. Terus tadi komponen-komponen yang suka rusak apa aja? Termostatnya. Ya. Kalau misalkan kipas rusak, biasanya kenapa penyebabnya? Masuk ke debu. Iya, terus? Rambut. Iya, terus solusinya gimana? Biru.
Ganti dengan komponen baru. Oke, bisa dibersihin dulu ya. Oke, next. Yuk. Oke, kita lanjutkan. Tadi beberapa sudah ada yang dapat menyimpulkan. Ibu ulang kembali ya. Jadi, hair dryer ini alat untuk mengeringkan rambut, di mana mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan termasuk kategori jenis pemanas dan penggerak, karena dia memiliki elemen pemanas sebagai sumber panas dan memiliki motor sebagai penggerak utamanya. Oke, kita next. Nah, Ibu sudah siapkan 3 soal tugas untuk kalian kerjakan. Soalnya termasuk tugas uraian ya, yang singkat. Kalian kerjakan dengan benar di buku kalian masing-masing. Jangan lupa dituliskan namanya. Lalu kalau sudah, foto jawabannya kirimkan ke WA Ibu dan WA Bu Rita. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Waktunya sampai kapan ya, Bu? Waktunya sampai jam 7:30 ya. 10 menit lagi. Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Materinya nanti akan Ibu kirimkan juga ke grup. Karena untuk yang belum bisa join, nanti bisa lihat juga materi hari ini dan bisa mengerjakan tugasnya. Oke, kita next. Iya, Bu. Ibu Baik. akan memberitahukan materi untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari terkait perbaikan peralatan listrik pada kipas angin. Ya. Jadi yang seperti kita ketahui, umumnya kipas angin itu ada beberapa jenis. Misalkan ada kipas angin gantung, dan kipas angin stand berdiri, atau kipas angin yang kecil. Ya. Nah, jadi kalau bisa kalian mencari tahu dulu atau mencari informasi terkait bagaimana cara memperbaiki kipas angin atau bagian-bagian apa saja yang gampang rusak. Jadi minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian bisa bertanya langsung pada Ibu atau kita akan lakukan diskusi. Oke, cukup ya materi hari ini. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih. Berarti sudah cukup mengerti ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa disegerakan. Jangan ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Oke, kalau gitu Ibu tutup. Silakan kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna. Oke, kalau begitu kita tutup. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian semua jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Baik, Bu. terus. Ya, terima kasih. Bu tutup ya.